Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmala ad-dina wa wadaha at-tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, para penyimak kajian ilmiah di kitab, kita sedang mengkaji kitab Qawaidul Fiqhiyah wa Dhawabitul Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Hanya saja saya membaca dari hafalan. Saya biasanya bacanya dari PDF. Tapi saya udah baca sekarang, salah sedikit. Kita masuk ke bait selanjutnya. Ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wad dar'i lil qaba'ih. Kaidah yang kedua. Kata Syekh, ad-dinu, agama ini adalah mabniyun 'alal masalihi, dibangun di atas maslahat, fi jalbiha wad dar'i lil qaba'ih, yaitu untuk menarik maslahat atau menolak, wadar'i fijal biha wadar'i lil qabai, atau menolak keburukan. Jadi simpelnya agama ini, agama Islam itu kalau kita melaksanakan agama Islam itu pasti ada di dalam kebaikan. Pasti ada dalam maslahat. Apa aja berbentuk agama ini, baik berupa perintah, maka perintah yang ada di dalam agama itu adalah dibangun di atas maslahat untuk kita. Dan baik itu larangan, maka larangan itu kalau dilarang di dalam agama, maka itu keburukan. Berarti hakikatnya di dalam agama Islam ini semuanya itu baik buat kita. Karena itu menjadi keindahan Islam justru bahwa agama ini dibangun di atas kemaslahatan untuk kita. Sehingga sebenarnya agama ini adalah rahmat untuk kita. Karena andaikan kita melaksanakan agama, maka kita akan sempurna kemaslahatannya. Dan kalau kita meninggalkan perintah atau melanggar larangan, maka pasti kemaslahatan kita akan berkurang. Baik berkurang sedikit atau banyak atau hilang. Habis maslahatnya semua. Baik. Jadi simpelnya begitu. Ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wad dar'i lil qaba'ih. Jadi apa saja yang ada di dalam agama, apa saja dari berupa perintah, misalkan sholat, dan yang paling besarnya perintah adalah perintah bertauhid, maka itu pasti ada kemaslahatan untuk kita. Dan apa saja dari berupa larangan, misalkan larangan yang paling besarnya larangan berbuat kesyirikan, membunuh, mencuri, berzina, maka itu adalah keburukan. Karena itu di dalam agama Rasulullah SAW, kita baca dari Al-Arba'in An-Nawawi nomor 32 ya. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Sa'idin Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Tidak ada sesuatu yang doror diizinkan di dalam agama, yaitu sesuatu yang madarat untuk diri, wala diror atau madarat untuk orang lain. Maka di dalam agama tidak boleh ada sesuatu madarat. Kenapa? Berarti yang boleh itu di dalam agama adalah maslahat. Yang boleh di dalam agama itu maslahat. Berarti kalau ada madarat itu asalnya dihilangkan. Ad-dararu yuzalu, dihilangkan asalnya. Dan asalnya kalau maslahat itu diambil. Nah, agama itu begitu. Kaidahnya adalah agama ini kaidahnya adalah maslahat. Jadi yakin saja harusnya kalau kita sudah tahu kaidah ini, apa saja yang Allah perintahkan maka itu pasti maslahat. Udah gak usah banyak komentar macam-macam. Dan apa saja yang dilarang, sudah itu pasti madarat. Udah tinggalkan, gak usah banyak macam-macam. Dan itu yang Rasulullah senangi, yang Allah senangi juga begitu, gak banyak cincong, gak banyak ngeyel. Begitu Allah perintah, udah pasti baik. Karena itu Rasulullah bersabda, diriwayatkan tuh melalui jalurnya Abu Hurairah, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa saja yang saya perintahkan untuk kamu kerjakan, sudah kamu laksanakan aja. Kita baca dari ini hadis yang ke-9 dari Al-Arba'in An-Nawawi. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sahrin radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sahr radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kita potong segitu aja. Ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apa saja yang saya perintahkan untuk kamu kerjakan, apa saja yang saya larang untuk kamu jauhi, maka jauhi. Kenapa? Karena dari balik larangan Rasulullah pasti ada madarat. Wa ma amartukum bihi, dan apa saja yang saya perintahkan untuk kamu kerjakan, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakan saja sesuai kemampuan kamu. Karena pasti di balik perintah Rasulullah, pasti di balik perintah Allah ada maslahat. Ini agama ini adalah mabniun alal masalihi, dibangun di atas maslahat. Jadi kalau orang banyak meninggalkan perintah, pasti ada madarat yang akan dialami. Dan kalau dia banyak melanggar, menjalankan apa yang dilarang, dia akan banyak melakukan madarat nantinya. Jadi itu harus sadari, ini agama tuh begitu. Itu harus paham bahwa agama ini dibangun di atas maslahat. Tidak ada ceritanya di dalam agama ini begitu menjalankan agama itu dia itu diberi madarat. Gak ada. Justru kemadaratan itu bila mana terjadi dia itu melanggar larangan. Jadi dilarang. Misalkan orang membunuh. Kalau orang sudah berani membunuh, itu dia akan kena madarat. Ada perasaan was-was segala macam, dan ujungnya dia dibunuh juga. Nah begitu madaratnya. Jadi kalau kita tahu bahwa agama ini dibangun di atas maslahat, maka idealnya kita itu gak usah banyak cincong. Iya. Jangan banyak ngeyel. Udah laksanakan saja. Itu karena pasti baik. Apa aja perintah dalam agama pasti baik, jangan ditinggalkan. Tapi apa saja yang Allah larang itu pasti buruk, sudah gak usah dikerjakan. Nah kalau paham begitu, itu pasti baik hidup kita itu. Kita kasih contoh aja yang sederhana ya. Kalau orang tahu kaidah ini, dia akan tahu, oh ini
adalah kemaslahatannya. Kita perintah yang paling besar adalah perintah tauhid. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ini perintah pertama di dalam Al-Qur'an. Wahai manusia, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Rabb engkau yang menciptakan kamu, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sekarang kalau ada perintah bertauhid, Allah perintah kepada kita untuk bertauhid, hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan ibadah kepada selainnya. Apa maslahatnya? Ada maslahatnya, dijamin surga. Yang paling pokok akan dijamin dengan surga. Karena tidak ada orang yang bisa masuk surga Allah kecuali dengan bertauhid. Dan itu adalah maslahat yang terbesar. Sekarang apa madorotnya kalau orang itu melaksanakan kebalikan dari tauhid? Dia menjalankan kesyirikan, dia beribadah kepada selain Allah. Maka madorot yang paling besarnya pasti masuk neraka. Dan tidak akan dikeluarkan dari neraka selama-lamanya. Maka itu madorot paling besar. Karena tidak ada izin untuk keluar dari neraka bagi orang yang punya kesyirikan. Selama-lamanya akan disiksa di neraka. Nah itu madorot yang paling besar. Tapi kalau orang dia bertauhid, itu pasti di surga kedudukannya. Pasti. Walaupun dia masuk ke neraka, sebentar saja di neraka. Tapi tempatnya dia itu di surga. Begitu maslahat yang paling besar. Itu contoh misalkan tauhid. Sekarang perintah-perintah lain sama, misalkan perintah di dalam rukun iman. Rukun iman. Iman kepada takdir, misalkan. Apa baiknya? Ada maslahatnya. Kalau orang iman terhadap takdir, dia itu hidup itu lebih tenang. Ini salah satunya tenang. Walaupun dia ada dalam kesulitan, dia tenang. Kenapa? Karena tahu bahwa ini adalah takdir Allah berjalan kepada dia. Dan dia itu lebih berani. Berani. Kenapa? Karena kalau tidak ada takdir bagi dia untuk dicelakakan orang lain, dia tidak akan celaka. Begitu. Itu contoh iman terhadap takdir. Dia bawanya tenang. Ini kita misalkan adanya perintah sholat. Sholat itu adalah perintah paling agung. Setelah tauhid itu sholat. Itu pasti ada maslahatnya. Apa maslahatnya? Kita sederhanakan aja. Salah satu maslahat yang paling besar dari sholat itu pasti orang itu disiplin. Salah satu ya, kita perhatikan. Orang kalau sholat, setiap waktu dia sholat, itu hidup itu pasti ada disiplin, tuh ada arahnya. Oh setiap waktu gitu dia sholat, apalagi sholat berjamaah. Itu pasti disiplin waktunya, pasti itu. Kalau orang disiplin, itu pasti sukses. Karena orang hidup itu kan cuma sekedar waktu. Kalau dia bisa menjalankan hidup sesuai waktunya, dia pasti sukses sebenarnya. Nah, kenapa orang itu banyak yang tidak sukses? Karena tidak pandai memanfaatkan waktu. Dan sholat ini membantu kita disiplin. Ini yang saya tuh pernah rasakan tuh. Jadi kalau waktu di kota makan bagus tuh sholat berjamaah tuh, orang-orangnya banyak. Tapi terasa kalau kita sholat berjamaah itu, kita itu akan disiplin. Kalau sholat berjamaah ya beda sama sholat sendiri. Sholat berjamaah itu, tapi walaupun sholat sendiri itu nggak akan lewat sama sekali. Dia masih ada waktu-waktu tertentu untuk sholat. Itu masih mending, masih bagus. Coba orang yang nggak sholat, udah dia nggak punya masa depan lah bahasanya itu. Dia bengong aja, nggak jelas apa yang mau dikerjakan. Tapi kalau orang itu sholat, dia akan mengatur waktu antar sholat ke sholat. Saya mau bepergian misalkan. Karena kita tahu sholat, saya atur kapan saya sholat di mana, saya harus sampai di mana. Itu kan misalkan begitu. Misalkan saya pakai motor, misalkan saya dari sini ke Purwakarta, saya mengatur tuh kalau saya pergi ke Purwakarta, duhur saya di mana? Oh saya duhur di Sumedang misalkan. Atau misalkan duhur saya jamak tahir ke asar di Sumedang. Sekarang saya bolak-balik misalkan. Itu berarti kita punya target di perjalanan itu. Saya harus sampai waktu asar
Itu di Sumedang. Kalau saya bolak-balik misalnya dari sini ke Purwakarta, balik lagi misalkan gitu. Jadi kita punya target, jelas tujuan kita. Kenapa? Karena kita sholat, ngejar waktu. Begitu, ada kejar waktu. Dan itu artinya ada target. Hidup kalau orang punya target, itu orang itu terarah hidup itu. Beda kalau orang tuh dia punya target, dia nggak jelas mau ngapain. Dan salah satu maslahat utama yang terasa aja, orang kalau sholat subuh itu pagi-pagi dia udah bangun. Nah, kalau orang udah bangun dari pagi-pagi, dia hidup itu lebih disiplin lagi, dia sudah lebih produktif tuh hidup. Itu maslahat lain. Beda kalau orang tuh nggak subuh, pagi-pagi dia masih tidur itu. Jam 6 baru bangun jam 8. Jam 7 beda itu. Kalau kita udah biasa sholat, kita subuh udah segar kita. Nah, itu penting. Maslahat lain itu adalah maslahat bahwa kita itu bisa lebih produktif. Misalkan sholat subuh itu disiplin waktu, ada bentuk produktif, dan pasti Allah itu tidak akan meninggalkan orang yang sholat. Ini kalau saya tadaburi itu ya, kalau diperhatikan, orang itu sepanjang dia masih sholat, Allah itu tidak membiarkan dia. Nah, walaupun dia berdosa kadang-kadang tapi masih sholat, itu Allah tuh masih memanggil dia supaya dia tobat. Beda kalau tidak sholat, udah. Kalau orang sudah nggak sholat, udah dia itu udah kayak layang-layang putus. Itu putus antara dia sama Allah tuh seakan-akan terputus, apalagi sudah tidak ada iman. Udah itu udah nggak ada sambungannya. Tapi kalau kita pada Allah itu kita ada iman, dijaga iman kita, terus kita sholat, itu persambungan kita kepada Allah itu ada. Ketika ada kesulitan, kita merasakan ketika ada kesulitan itu kita panggil ya Allah. Allah itu dipanggil sama kita hambanya, ditolong gitu loh. Karena itu ini maslahat lain. Jadi tidak ada sesuatu di dalam agama ini yang madorot, tidak ada. Kalau benar agamanya ya. Kalau benar kita dalam beragama, gak ada yang madorot. Dan tidak ada kesulitan. Di dalam agama ini gak ada kesulitan. Kalau orang merasa sulit dalam beragama, masalahnya dia salah di pemahaman agamanya, memaksakan. Ini kebid'ahan misalkan. Orang kenapa banyak kesulitan di dalam agama? Karena dia banyak membuat aturan-aturan yang membuat dia sulit. Menerapkan kebid'ahan segala macam. Dia pasti itu bukan agama. Karena memaksakan, itu kan nggak ada di dalam agama itu kesulitan. Orang sholat misalkan, kalau dia tidak mampu berdiri, duduk. Nggak ada yang sulit di dalam agama itu. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang itu kecuali sekedar kemampuannya. Maka tidak ada yang disulitkan di dalam agama. Tapi kalau orang di dalam beragama itu berat karena salah pemahaman asalnya, dia itu mewajibkan yang gak wajib. Ini kita perhatikan kalau setiap orang ya, harus perhatikan. Ketika mereka misalkan tiap tahun ada iuran untuk melakukan kegiatan yang tidak ada anjuran dalam agama, tiap tahun dikeluarin uang yang tidak ada pun harus ngeluarin uang. Nah, itu baru sulit. Dah itu bukan bagian dari agama. Karena yang bagian agama itu bukan agama itu. Karena bagian agama tidak ada kewajiban untuk itu. Gak ada kewajiban untuk itu, gak ada. Gak ada kewajiban untuk itu. Jadi kalau tidak ada kewajiban, ya gak dipersulit. Ya tidak ada kesulitan. Misalkan zakat. Zakat itu tidak sulit juga karena zakat itu baru dikeluarkan kalau ada. Jadi kalau dia punya kemampuan, ada nisab, zakat. Kalau dia miskin, gak perlu zakat. Apa yang perlu keluarin zakat? Kalau dia miskin, dia yang diberi zakat. Kan idealnya begitu. Nah itu, kalau dia gak punya, gak perlu zakat. Dia yang dikasih. Kan itu. Dan itu adalah kemaslahatan. Orang yang dari zakat itu, orang yang kesulitan, ada yang ngasih. Ada yang membantu solusi menyelesaikan masalah. Tapi kalau orang gak punya, gak ada perintah zakat kepada orang yang gak punya. Gak ada. Tidak ada lah dicela. Kamu kenapa? Kamu jarang zakat atau kamu gak sedekah? Gak dicela orang gak punya loh.
Dia mungkin sedang nggak punya, dia nggak sedekah, nggak zakat, nggak dicela. Kenapa? Oh dia apa yang mau dizakatin kasarnya gitu kalau dia sedang nggak punya, kan gitu. Dia nggak dicela, dia yang harusnya dibantu. Misalkan orang kalau nggak sedang kesulitan tuh dia yang harusnya dibantu, nggak ada. Begitu dibantu itu adalah maslahat. Oh ada solusi dari masalah yang dihadapi. Kewajiban yang tidak punya itu bukan zakat, tapi kewajibannya sabar. Ada perintah sabar, ya dia sabar di situ. Tapi tidak ada perintah orang nggak punya suruh keluarin uang, suruh zakat, suruh sedekah, suruh iuran ini iuran itu, nggak ada di dalam agama, nggak ada. Nah itu bentuk maslahat di dalam agama, nggak dibuat sulit di dalam agama itu. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Jadi ini agama. Sekarang orang masalah larangan. Sebenarnya kalau kita mau jujur, apa saja yang dilarang itu pasti jelek. Kita contoh, larangan membunuh. Itu jelek, membunuh, namanya ya orang dibunuh. Orang juga pengen hidup gitu. Itu jelek. Karena kalau orang ada yang dibunuh, keluarganya akan dendam, dia akan bunuh dia juga. Itu akhirnya jelek kan gitu. Satu, larangan berbuat riba. Riba itu sebenarnya bentuk kedoliman, mendolimi orang. Makanya jangan berbuat riba. Larangan apa lagi? Kita sebut aja larangan ghibah. Ghibah itu adalah artinya mengumbar aib orang, dan itu kehormatan orang. Coba kita gak enak di situ masalahnya. Larangan marah. Kalau kita marah kan kata Rasulullah, la taghdab. Tanya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Bertanya Rasulullah teh, sini beri saya wasiat. Kata Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Marah itu jelek, karena kalau orang marah tidak terkontrol, kadang dia bisa membunuh tanpa sengaja. Sebenarnya dia itu membunuh, tiba-tiba istrinya dibunuh, anaknya dibunuh, itu madorot. Di dalam agama itu semua itu baik. Jadi kalau tahu kaidah agama ini semua baik, hati-hati ketika menyelisihi perintah atau menyelisihi larangan. Pasti ada madorot, pasti. Sekarang gini, semua orang pasti merasakan dosa ya. Saya juga bukan orang merasa sok suci. Saya juga enggak. Kita juga pasti ada merasa dosa. Ketika kita jatuh di dalam dosa, ada nggak hati kita ditanya? Hati itu sakit sebenarnya. Nah, hati itu sakit. Nah, sakitnya kita merasa gak enak karena dosa kita itu jelek pasti. Nggak tenang. Coba kalau misalkan kita habis beribadah, habis baca Quran, khusyuk, habis sholat, itu tenang hati. Itu maslahat lain. Jadi semua di dalam agama ini pasti ada. Kalau perintah ada maslahat, kalau larangan ada madharat. Apa aja semua. Istisqa, misalkan kita bicara fikih. Sholat istisqa dianjurkan, ada maslahat. Orangnya butuh air. Ya kan? Kita sedang kesulitan, kekeringan, diberi syariat oleh Allah, oleh Rasulullah, kamu minta air, itu pasti maslahat sudah. Ya kan? Maslahat. Apa perintah dalam agama? Larangan untuk keluar dari ketaatan terhadap pemerintah, ada maslahatnya. Karena kalau orang keluar dari ketaatan pemerintah, akan kacau negara kita tuh, nggak ada keteraturan. Dan kalau pemimpin tidak tegak di dalam suatu negara, akan terjadi hukum rimba. Yang menang, yang kuat akan mengalahkan yang lemah, yang kuat akan memakan yang lemah. Kayak hukum rimba, yang kuat memakan yang lemah. Itu kalau nggak ada kepemimpinan, maka wajib untuk taat dan wajib untuk patuh terhadap pemimpin, supaya kepemimpinan tegak sepanjang dia masih muslim, menegakkan sholat. Jadi ada maslahatnya. Ada maslahatnya. Apa kita sebut warisan? Warisan tuh ada maslahatnya, hukum warisan tuh supaya orang nggak bertikai. Allah tetapkan aturannya, kalau punya anak laki-laki 2 kali anak perempuan. Ada maslahatnya, Allah tahu hikmahnya. Laki-laki itu dia menanggung beban di keluarganya dan tanggung jawabnya juga lebih besar, maka itu maslahat. Diberikanlah laki-laki 2 kali lipat perempuan.
dan diberikanlah ahli waris, ada bagian dari ahli waris semuanya. Sekarang kita lihat nih, kalau mempertanyakan dalam hukum waris, kakek itu bimanzilatil ab. Jadi dia kedudukannya adalah kedudukan ayah. Kalau ayah meninggal, kakek tuh dapat dari ayah tuh, kakek dari kakek. Sekarang kalau ada kakek terus ada saudara, yang dapat siapa? Saudara dari saya, kakek. Nah, mungkin mempertanyakan kan saudara lebih dekat, kenapa kakek yang lebih jauh? Karena sekarang bayangin maslahatnya, kalau kita tahu kalau orang itu meninggal, ayahnya masih kecil, yang ngurus siapa? Kakeknya, bukan saudaranya, masih kecil. Itu belum tentu kan, apalagi kalau misalkan dia saudara yang kecil, dia sama saudaranya diurus sama kakeknya. Misalkan orang baru umur 2 tahun 3 tahun meninggal, ayahnya yang ngurus kakeknya, maka wajar kakek mendapatkan waris gitu, karena ada tanggung jawab kakek juga. Kakek itu bimanzilatil ab. Jadi kenapa paman misalkan tidak dapat paman atau saudara kalau ada kakek? Karena kakek itu lebih bertanggung jawab. Nah gitu, itu maslahat, ada bentuk tanggung jawab. Sekarang dalam hak waris, kenapa kalau orang itu, misalkan seseorang itu dia itu kalalah, tidak punya ayah, tidak punya anak, tidak punya leluhur, tapi dia punya saudara. Saudaranya saudara perempuan. Saudara perempuan itu dibeli setengah dari seorang yang meninggal itu. Karena dia cuma hidup sama saudaranya. Itu saudara perempuan itu pasti kalau dia apa-apa itu kayak kedudukan seperti anak, itu setengah. Tapi itu kalau saudara perempuan yang meninggal, dia ngewarisi semua, karena yang menegakkan maslahat saudara perempuan tuh dia. Itu kan begitu, kayak seperti orang tuanya. Itu ada bentuk maslahat. Jadi apa aja di dalam aturan agama ini, semuanya itu dibangun di atas maslahat. Yang terbesarnya memang perintah itu adalah perintah tauhid. Itu pasti maslahatnya ada banyak maslahat tauhid. Yang pokoknya itu adalah itu sebab masuk surga, kunci surga. Tidak ada yang bisa masuk surga kecuali orang bertauhid. Dan paling madarat terbesar dari kesyirikan itu adalah lawan tauhid. Itu pasti masuk neraka, tidak bisa dikeluarkan dari neraka karena tidak punya syarat dikeluarkan dari neraka. Jadi kalau dia melakukan kesyirikan, itu masuk neraka, itu full, dia itu penduduk asli neraka gitu. Tapi kalau orang itu masih bertauhid, walaupun dia melakukan maksiat, misalkan ada madorotnya itu misalkan ternyata banyak maksiatnya, dia masuk neraka. Tapi kalau ada tauhid, tidak selamanya, masih ada maslahat karena ada tauhidnya, dia dikeluarkan dari neraka. Nah gitu kan, wa yukhrijullahul adimu min fadlihi minan nari ajsadan minan nari tutrahu minan nari ajsadan minal fahmi tutrahu ala nahri fil firdausi tahya bimaihi kahabbi hamili sayli idja ayatwahu. Itu dalam Al-Hayyah. Jadi kalau orang itu masuk neraka, walaupun dia gosong, sudah jadi gosong, kalau ada tauhidnya masih dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke namanya Nahrul Hayah. Setelah itu dia tumbuh lagi, tuh hidup lagi. Nah itu. Jadi maslahat tauhid itu ada pasti. Nah, kalau tahu paham begini kaidahnya, kita tidak akan ketika ada perintah itu, apapun bentuknya perintah ya, itu tidak akan menyepelekan perintah. Bahkan walaupun itu sunnah. Ini ada kisah tuh. Jadi kan kalau siwak itu kan katanya kadang bisa dengan kayu arok ya, bentuk siwak itu. Terus ada orang yang melecehkan itu, dia pakai dengan kayu aroknya itu dimasukin ke duburnya gitu kan. Akhirnya kembung katanya itu. Kembung katanya, perutnya itu kembung. Atau ada cerita atau apa tuh, tiba-tiba keluar, ada ular besar ngejar dia. Itu katanya ada.
luar besar. Katanya, kenapa kamu itu memang harus tobat dari melecehkan, hanya tobat hilang. Jadi maksudnya ini kisah ya, kita namanya kisah itu tapi kelihatannya sih bagus, kelihatannya sanadnya, karena bukan dari orang yang pendusta ya. Tapi maksudnya apa aja di dalam agama walaupun berupa sunnah itu pasti baik. Ini kisah ya. Ada dalam hadis sebenarnya. Nabi itu perintahkan ada anak muda itu untuk makan dengan tangan kanan. Terus anak muda itu sombong, bilang saya tidak sanggup dengan tangan kanan. Kata Nabi, kamu tidak akan sanggup. Akhirnya benar tangan kanannya mati tangannya, ya bisa tangan kiri. Itu kenapa? Karena dia melanggar perintah Nabi. Nabi perintahkan kamu makan dengan kanan, tapi pemuda itu ngeyel, bilang saya nggak sanggup. Di depan Nabi sombong, kata Nabi, kamu tidak akan sanggup selama-lamanya. Ngangkat tangan kanan, mati langsung tangan kanannya. Itu kenapa? Bentuk mengingkari atau bentuk maksiat ke Rasul. Nabi itu ketika ada sunnah, walaupun sunnah ini dengan tangan kanan itu sunnah kan, kalau kita makan dengan tangan kanan sunnah, tapi walaupun sunnah itu pasti ada maslahatnya. Begitu menyelisih, ini kuliah anak muda begitu menyelisih sunnah, tangan kanannya mati. Kenapa? Itu gara-gara meninggalkan sunnah. Jadi sunnah sendiri walaupun sunnah ada maslahatnya. Sekarang nikah itu ada maslahatnya. Nikah itu ada maslahatnya. Maslahatnya banyak, bisa punya anak, dan ada kebutuhan biologis yang tersalurkan. Kalau dia gak mau nikah, ada madorot bagi dia, dimaklumi itu. Sekarang zina itu ada madorotnya, walaupun ada maslahatnya, gitu. Orang itu ada maslahatnya, itu pasti. Mungkin ya orang beri ada maslahatnya, misalkan gitu, ada sesuatu yang dia dapetin, tapi madorotnya lebih banyak, kayak dilarang. Judi ada madorotnya, ada maslahatnya, tapi dilarang karena madorotnya lebih besar. Jadi apa aja di dalam agama ada, kalau perintah ada maslahatnya, kalau larangan ada madorotnya. Sekarang masalah minum khamr, jelas minum khamr itu banyak madorotnya. Madorotnya itu akal itu bisa hilang. Karena itu dalam agama itu ya, kalau bicara maqasidus syariah itu ada beberapa maksud pensyariatan. Syariat yang pertama itu, yang maksud yang pertama itu adalah hifdud dini, menjaga agama. Jadi kalau orang harus diperintahkan menjaga agama, maka itu maslahatnya jaga agama. Yang kedua ada hifdul akal, menjaga akal. Akal itu harus dijaga. Makanya kalau minum khamr, dia itu menghilangkan akal. Ada yang disebut menjaga hifdu kehormatan. Makanya nikah itu adalah menjaga kehormatan. Ada hifdul mal, menjaga harta. Ada menjaga keturunan, gitu, kehormatan. Begitu. Jadi makanya karena ada larangan, ada penjagaan-penjagaan itu, maka misalkan kita menjaga agama, jelas kesyirikan itu meruntuhkan agama. Dilarang berbuat syirik karena meruntuhkan. Diperintahkan kita menuntut ilmu karena itu bentuk penjagaan agama. Itu maslahat. Kadang-kadang kemaslahatan yang lebih rendah dikorbankan untuk maslahat lebih tinggi. Makanya ketika orang sakit itu namanya menjaga menjaga kesehatan, itu menjaga keluarga, menjaga nyawa, itu kan, menjaga nyawa. Maka nyawa itu lebih berharga dibanding harta, maka diperintahkan berobat walaupun dia akan mengeluarkan uang. Kan mengeluarkan uang itu adalah bentuk madorot, yaitu keluar uang. Tapi pengorbanan uang itu dianggap lebih baik dibanding kita itu sakit, gitu. Jadi kadang-kadang
hal yang madorot lebih rendah gak masalah diambil untuk mengambil maslahat lebih tinggi. Karena itu juga jihad itu diperintahkan untuk menjaga agama. Andaikan itu jihad itu diperlukan untuk menjaga agama, tegakkan agama, maka diperintahkan jihad. Walaupun jihad itu ada madorotnya, apa? Ada yang mati dikarenakan madorot. Tapi kematian itu kalau sedikit, sementara tegaknya agama lebih besar, nggak apa-apa diambil. Yang nggak boleh itu udah banyak mati kayak di Ukraina sekarang, tujuannya nggak dapat, itu bodoh itu. Makanya saya bilang itu presiden Ukraina bodoh. Kenapa? Dia nggak perlu perang dengan Rusia untuk mendapatkan yang dia akan dapat, itu nggak perlu. Dari awal dia damai. Apa sih pengennya? Jangan masuk NATO, udah. Tinggal buat persepakatan damai, saya tidak akan gabung NATO. Selesai masalahnya. Ya, negaranya aman, rakyatnya terjaga, wilayahnya terjaga, kan gitu. Rakyat tidak ada yang mati. Sekarang kelihatan, coba perhatikan, semuanya dirampas, Amerika mau ngambil lah segala macam, tanahnya udah keambil sama Rusia. Madorot. Jadi madorot itu harusnya tidak perlu diambil kalau memang bisa dihindari. Tapi kalau sekiranya perlu diambil kalau maslahatnya lebih besar, seperti jihad. Jihad itu kadang ada yang mati. Tapi kalau kita punya keyakinan menang dan agama bisa tegak, ada sebagian meninggal, gak masalah, tegakkan jihad. Karena daripada agama tidak tegak atau misalkan kita dilecehkan segala macam, lebih bagus tegakkan jihad. Tapi kalau dengan jihad atau dengan perang itu malah terpuruk, jangan jihad. Makanya Palestina itu, Hamas itu bodoh sebenarnya. Kenapa? Kalau di konteks itu, ini dia kekuatannya lemah, dia nyerang Israel, mati seberapa orang, akhirnya diserbu, hancur negara. Jangan kalau begitu, madorotnya lebih besar. Nah, kalau orang paham kaidah ini, nggak mau mengambil begitu. Kayak Hamas itu kurang berarti ilmunya. Kenapa? Karena mereka tidak berpikir bahwa agama ini dibangun di atas maslahat. Jadi kalau kita bergerak memutuskan sesuatu, maslahat itu harus lebih besar dibanding madorot yang kita ambil. Kadang boleh madorot diambil kalau maslahatnya lebih besar. Seperti tadi, demi penjagaan agama, menjaga agama, kita boleh mengorbankan nyawa. Boleh kok mengorbankan agama demi mengorbankan nyawa demi agama. Karena itu Nabi Zakaria ketika menegakkan hukum, ketika dia diminta fatwa, itu kan kisahnya diminta fatwa tuh, ada seorang raja pengen menikahi seseorang lah, saudaranya, mungkin bibi atau siapa gitu. Tapi minta fatwa, boleh gak sih menikahi bibi misalnya gitu. Kata Nabi Zakaria nggak boleh. Pergi ke Nabi Yahya nggak boleh juga. Dua-duanya tidak mau. Disuruh kamu itu fatwanya benarkan supaya dia raja itu bisa menikahi saudaranya, bibinya misalkan gitu. Nggak boleh juga tetap. Akhirnya kata bibinya itu, saya mau dinikahi oleh kamu, tapi syaratnya itu tuh kepalanya Zakaria dan Yahya diminta dibunuh. Akhirnya dibunuh tuh Zakaria dan Yahya. Apa akibatnya? Akibatnya kita lihat dulu sebelum akibat. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya rela mengorbankan nyawanya demi agama. Jadi kalau dai ini kita misalkan menegakkan agama seperti kemarin kita cerita, kita gak usah memikirkan nasib kita gak memikirkan apa-apa, bebas. Begitu kita disampaikan demi agama, udah korbanin aja, gak masalah. Justru itu adalah dia akan dihargai oleh Allah. Kamu sudah berjuang, sudah berkorban. Gitu. Kalau demi agama, jangan ada kompromi. Ini adalah agama, sampaikan apa adanya. Ya gitu. Walaupun dibenci orang, walaupun apapun bebas lah. Pokoknya itu adalah madorot yang kita ambil demi maslahat yang lebih besar. Apa masalahnya? Tegaknya agama. Itu Nabi Zakaria, perhatikan. Nabi Zakaria rela mengorbankan jiwanya, dibunuh. Rela mengorbankan anaknya itu Nabi Yahya, dibunuh demi mempertahankan prinsip agama bahwa nggak boleh seseorang itu menikahi mahramnya, nggak boleh. Tapi perhatikan akibatnya.
Itu raja Israel, itu raja Bani Israel itu. Ketika dia perintahkan pasukannya membunuh seorang nabi, 2 nabi dibunuh. Ternyata terjadi itu kisahnya itu. Itu Nabi Yahya itu walaupun sudah terpenggal lehernya, itu katanya darah tuh masih mengalir tuh di daerah apa ya? Ya Damaskus gitu, gimana gitu, sekitar Damaskus itu darah masih dan dia masih bisa bicara, gitu, kisahnya itu masih bisa bicara. Terus ada seorang raja dari Irak tuh ya, namanya itu ya Nebukadnezar itu kan, Nebukadnezar ya, yang orang Arab nyebutnya Bukhtanasar. Itu Nebukadnezar yang nyerang itu. Begitu ngelewati tahu ada mayatnya Nabi Yahya, dia itu masih ngeluarin darah terus. Bumi bergejolak karena dia darahnya Nabi Yahya itu yang tumpah, dan dia bicara, saya dibunuhlah begitu oleh raja Israel. Akhirnya kata Bukhtanasar atau Nebukadnezar itu, ini baru padam kalau dibunuh sekian ribu bangsa Bani Israel. Akhirnya dibunuh tuh rakyat Bani Israel, berapa puluh ribu dibunuh demi memadamkan darahnya Nabi Yahya supaya tidak bergejolak terus. Dan kalau nggak salah juga ada kisah itu kan, ada doanya Nabi Isa ya, Nabi Isa perintahkan supaya darah Nabi Yahya itu tidak terus bergejolak karena kan udah selesai lah itu takdirnya. Tapi akibatnya tahu tidak? Akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh raja Israel itu, raja Bani Israel kalau nggak salah namanya Herodotus atau siapa, Herodotus gitu. Masalah begitu. Akibatnya tahu nggak? Itu raja itu, kerajaannya itu diserang oleh Nebukadnezar porak-poranda. Raja itu kerajaan hancur gitu. Terus orang-orang Bani Israel tuh kemana-mana, itu sampai kejadian sampai sekarang kan, itu kan dari zaman dulu, baru sekarang pindah mereka migrasi ke itu dengan perantaraan PBB itu. Tapi kan sebabnya kan dari itu kan, dari Nebukadnezar itu. Apa sebabnya, dosa awalnya apa? Itu raja membunuh seorang nabi, 2 orang nabi dibunuh. Gara-gara apa? Gara-gara nafsu ingin menikahi bibinya. Jadi larangan untuk menikahi mahram itu ada maslahatnya, karena kalau orang menikahi mahramnya, kadang-kadang perhatikan secara dunia kedokteran, itu kadang lahir turunan lemah. Karena kalau secara genetika juga ya, itu kadang-kadang orang itu kelihatan sehat itu karena genetikanya itu ada, ibaratnya itu ada, kalau secara teori genetika tuh ada yang kuat dan yang lemah, yang lemahnya ketutup. Tapi kalau dia menikah dengan yang sesama keluarga yang dekat, itu biasanya secara teori genetika itu 25% itu lahir keturunan cacat. Dan itu madorot. Jadi ketika menikahi mahram itu ada madorot dari sisi pandangan kedokteran. Ternyata dia maksa pengen, karena mungkin mengikuti hawa nafsunya, akibatnya membunuh seorang nabi, akibatnya negaranya hancur. Itu adalah madorot. Jadi kalau melanggar larangan itu pasti ada madorotnya. Itu bayangkan Bani Israel hancur gara-gara sebabnya Allah timpakan hukuman kepada mereka, dikirim orang yang kuat, raja Nebukadnezar, porak-poranda lah negara tersebut. Gara-gara apa? Gara-gara sebabnya dia membunuh seorang nabi, 2 orang nabi dibunuh, ayah dan anaknya. Andaikan kita, kalau boleh andaikan mereka itu tidak membunuh nabinya, maka insya Allah nggak terjadi begitu. Jadi kembali kepada kaidah yang pertama ini, ad-dinu mabniun alal masalihi bijalbiha wa dar'i lil qabahi. Maka agama ini dibangun di atas maslahat. Tidak boleh orang itu melanggar perintah atau melanggar larangan karena pasti ada madarat. Itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.